Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piranbae, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Penghancuran warisan budaya dan agama di Gaza oleh Israel merupakan isu yang kompleks dan menyakitkan bagi rakyat Palestina serta komunitas internasional. Tindakan ini seringkali dianggap sebagai bagian dari strategi yang lebih luas dalam konflik Israel-Palestina, yang mencakup aspek militer, politik, ideologis, dan psikologis. Berikut adalah penjelasan detail mengenai alasan-alasan yang melatar belakangi tindakan penghancuran tersebut, serta dampaknya bagi masyarakat dan warisan budaya di Gaza. 1. Alasan militer. Penggunaan situs budaya sebagai fasilitas militer. Salah satu alasan yang sering dikemukakan oleh pihak Israel adalah bahwa situs-situs budaya dan agama di Gaza digunakan oleh kelompok-kelompok militan, terutama Hamas, untuk keperluan militer. Israel menuduh bahwa lokasi-lokasi seperti masjid, sekolah, dan bangunan bersejarah digunakan sebagai tempat penyimpanan senjata, pusat komando, atau terowongan bawah tanah untuk menyelundupkan senjata dan melancarkan serangan terhadap Israel. Meskipun klaim ini kerap dijadikan pembenaran untuk serangan udara, kritik internasional menganggap bahwa tindakan tersebut melanggar hukum kemanusiaan internasional. Penghancuran bangunan sipil dan situs warisan budaya, meskipun terkait dengan aktivitas militer, tidak dapat dijustifikasi tanpa adanya bukti kuat dan proporsionalitas dalam tindakan militer. Dalam banyak kasus, penghancuran ini juga menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil, kerusakan properti yang tidak bisa diperbaiki, dan trauma yang mendalam di tengah masyarakat. 2. Pelemahan identitas Palestina. Penghapusan simbol budaya. Warisan budaya dan agama berperan sebagai simbol penting bagi identitas nasional Palestina. Situs-situs bersejarah seperti masjid, gereja, dan bangunan-bangunan kuno lainnya merupakan bukti nyata dari kehadiran Palestina di tanah tersebut selama berabad-abad. Dengan menghancurkan situs-situs ini, Israel mungkin berusaha untuk melemahkan rasa identitas kolektif rakyat Palestina, yang sangat terkait dengan tanah air mereka dan sejarah yang dibangun di atasnya. Penghancuran tempat-tempat bersejarah dan religius juga bertujuan mengurangi kemampuan generasi muda Palestina untuk merasakan keterhubungan dengan sejarah mereka. Ini merupakan salah satu bentuk perang simbolis yang mencoba menekan budaya dan sejarah Palestina dengan cara-cara non-fisik namun sangat berdampak pada kehidupan sehari-hari. 3. Tindakan pembalasan. Hukuman kolektif terhadap Gaza. Dalam banyak kasus, Israel melakukan serangan terhadap infrastruktur sipil, termasuk situs budaya dan agama, sebagai bentuk pembalasan atas serangan roket dari Gaza. Meskipun serangan roket seringkali diluncurkan oleh kelompok-kelompok bersenjata, dampaknya dirasakan oleh seluruh penduduk Gaza, termasuk warga sipil yang tidak terkait dengan aktivitas militer. Strategi ini dikenal sebagai hukuman kolektif, di mana seluruh populasi dihukum atas tindakan segelintir orang. Penghancuran masjid, situs warisan budaya, atau gedung-gedung penting seringkali dipandang sebagai bagian dari kebijakan ini yang dianggap melanggar hukum internasional. Hukuman kolektif juga berkontribusi terhadap eskalasi ketegangan dan kemarahan, memperparah konflik jangka panjang antara Israel dan Palestina. 4. Pendudukan dan perubahan tata ruang. Upaya menguasai wilayah. Salah satu aspek yang mendasari penghancuran warisan budaya di Gaza adalah perubahan tata ruang yang disengaja oleh Israel. Sejak pendudukan Israel atas wilayah Palestina, ada upaya untuk menguasai lebih banyak tanah, tidak hanya melalui pemukiman tetapi juga dengan menghancurkan jejak-jejak sejarah yang mengikat wilayah tersebut dengan identitas Palestina. Di Gaza, penghancuran situs-situs penting seringkali bertujuan untuk mengubah lanskap politik dan demografis, serta memperkokoh kontrol atas wilayah-wilayah strategis. Dengan memusnahkan tempat-tempat bersejarah yang menjadi simbol perlawanan atau kebanggaan Palestina, Israel dapat berusaha menghilangkan keberadaan fisik yang dapat mendukung klaim teritorial dan politik oleh Palestina. 5. Penghapusan jejak sejarah. Mengurangi legitimasi sejarah Palestina. Banyak pihak yang berpendapat bahwa penghancuran situs budaya dan agama di Gaza bertujuan untuk menghapus bukti sejarah kehadiran Palestina di wilayah tersebut. Situs-situs seperti masjid, gereja, sekolah kuno,
atau monumen nasional berfungsi sebagai tanda fisik dari eksistensi panjang bangsa Palestina di tanah itu. Jika situs-situs ini dihancurkan, generasi mendatang mungkin kehilangan hubungan dengan sejarah mereka, dan Israel dapat membangun narasi baru yang menyangkal keberadaan Palestina di tanah tersebut selama berabad-abad. Ini adalah bagian dari perang naratif dalam konflik Israel-Palestina, di mana setiap pihak berusaha membangun dan mempertahankan narasi historis yang memperkuat klaim mereka atas tanah yang disengketakan. 6. Ketegangan agama. Serangan terhadap tempat ibadah. Gaza, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, memiliki banyak masjid yang menjadi pusat aktivitas keagamaan dan sosial. Namun, masjid-masjid ini seringkali menjadi target dalam serangan udara Israel. Penghancuran masjid-masjid tidak hanya menyulitkan umat Muslim Gaza untuk beribadah, tetapi juga dianggap sebagai serangan terhadap identitas agama mereka. Ketegangan agama ini memperburuk hubungan antara Israel dan komunitas Muslim Palestina, yang melihat serangan terhadap tempat ibadah sebagai bentuk pelecehan terhadap keyakinan mereka. Selain masjid, gereja-gereja Kristen di Gaza juga tidak luput dari kerusakan akibat serangan, yang semakin mengesankan adanya ketegangan sektarian yang diperparah oleh konflik. 7. Kurangnya akuntabilitas internasional. Ketiadaan tindakan keras. Penghancuran situs budaya dan agama di Gaza seringkali melanggar hukum internasional, termasuk Konvensi Den Haag 1954 tentang perlindungan warisan budaya dalam konflik bersenjata, yang melarang penghancuran warisan budaya tanpa alasan militer yang sah. Namun, meskipun komunitas internasional sering mengecam tindakan Israel, tindakan nyata untuk menghentikan praktik ini atau memberikan sanksi jarang diambil. Ketidakadilan ini menciptakan lingkungan di mana penghancuran situs bersejarah dapat terus terjadi tanpa adanya konsekuensi hukum yang berarti. Seringkali, masyarakat Palestina merasa bahwa dunia internasional tidak cukup memberikan perhatian atau tindakan tegas untuk melindungi hak-hak mereka, terutama dalam hal warisan budaya. Dampak penghancuran warisan budaya. Penghancuran situs-situs budaya dan agama di Gaza membawa dampak yang sangat luas bagi masyarakat Palestina. Secara fisik, ini berarti hilangnya bangunan-bangunan penting yang tidak bisa digantikan, termasuk masjid-masjid bersejarah, gereja, dan bangunan kuno yang telah ada selama ratusan tahun. Secara psikologis, penghancuran ini menghancurkan hubungan masyarakat dengan sejarah mereka, dan secara sosial, tindakan ini memperlemah solidaritas serta memperburuk kondisi kehidupan di Gaza yang sudah sulit. Penghancuran warisan budaya ini juga berdampak secara global, karena Gaza adalah bagian dari peradaban dunia yang lebih luas, dengan banyak warisan sejarah yang seharusnya dipertahankan untuk generasi mendatang. Kehilangan situs-situs ini tidak hanya merugikan Palestina, tetapi juga seluruh umat manusia yang kehilangan bagian penting dari sejarah dan identitas Timur Tengah. Secara keseluruhan, penghancuran warisan budaya dan agama di Gaza tidak hanya soal bangunan fisik yang hancur, tetapi juga soal serangan terhadap identitas, sejarah, dan jiwa bangsa Palestina. Tindakan ini menggerus fondasi budaya yang telah dibangun selama berabad-abad dan memberikan dampak yang sangat mendalam bagi generasi yang akan datang.